orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu terkasih. Selamat hari Minggu dan beribadah, baik lewat live streaming ini dan ibadahlah di gereja Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, hari ini mau gereja di mana? Silakan ketik di kolom komentar. Biar siapa tahu bisa saling ajak kalau tetangga belum ibadah atau berdekatan dan belum punya tempat ibadah, silakan saling ajak di gereja mana, di kota mana. Puji Tuhan, hore, senang banget hari ini Pastor pimpin ibadah di Balikpapan, disertai juga dengan pembagian beras bagi ratusan keluarga yang kurang mampu, disertai juga dengan ucapan syukur putri terkasih Pastor Andi Spenix Simon. Yeay. Jadi hari ini sungguh senang sekali, Tuhan baik. Saya mengajak Bapak Ibu terkasih untuk saat ini silakan di like, di share, di tap-tap layarnya biar kita mengajak orang-orang meramaikan doa live streaming ini sehingga menjadi sebuah pelayanan yang bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa melalui live streaming online. Puji Tuhan. Halo semuanya yang udah bergabung di mana saja, Pastor Sapa yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, yang ada di grup doa WhatsApp dan di Telegram. Halo semuanya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sekalipun setiap orang namanya butuh uang, tetapi saya mau ajak saudara dan saya mau saudara-saudara menghidupi bahwa di dalam yang utama yang kita jalani, tujuan kita adalah Tuhan, bukan uang, ya. Yang terutama dalam hidup orang percaya, anak-anak Tuhan adalah Tuhan Yesus. Yang terutama dalam hidupku adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain, juga bukan uang. Hati-hati loh, oleh karena memburu uang lah banyak orang jatuh memberi diri dalam pencobaan. Jadikan Yesus sebagai tujuan utama hidup kita. Amin. Amin. Pujian ini tentang pengagungan kepada Yesus yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Tuhan Yesus pastinya dong. Amin. Yang
terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang terutama dalam hidup kita Tuhan Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Tuhan Yesus, memberkati, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Tuhan Yesus. I love you Lord Jesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Hore! Ketik rame-rame, saya mau cinta Yesus. Yang mewajibkan Tuhan Yesus terutama di hidupnya, ketik rame-rame, saya mau cinta Yesus. Kasihnya mengalir masuk dalam hati kita, damai sejahtera. Jadikan Tuhan Yesus yang utama dalam hidup kita. Amin. Amin. Makasih tap-tap layarnya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yes. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Tuhan Yesus, memberkati. Haleluya, haleluya, mari cinta Yesus, mari sayang Yesus, Yesus sayang kita. Haleluya, haleluya, mari
cinta Yesus. Tuhan Yesus cinta, sayang kita semuanya. Siapa? Anda dan saya. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Hore! Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, yes. Haleluya, amin. Mari cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, mari cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Mari cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Mari cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mana tepuk tangannya yang mau jadi pribadi cinta Yesus? Saya. Bapak Ibu sekalian, saatnya pastor akan membagikan sabda firman Tuhan Yesus, renungan singkat bagi saudara sekalian. Silakan di like, di share, dan dibagikan, dan di TikTok dibantu tap-tap layarnya. Meriahkan live streaming ini, banyak jiwa-jiwa datang dan kita bisa senang hati mendoakan bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, pastor mau tanya nih di hari Minggu, hari ibadah, hari yang indah ini, pernahkah Bapak Ibu terkasih melihat ada keluarga yang penghasilannya pas-pasan, tetapi mereka ini diberkati Tuhan, bisa tercukupin begitu. Bahkan di dalamnya mereka bisa berbagi, mereka bisa mengucap syukur, mereka rajin ibadah. Sementara Bapak Ibu yang terkasih, ada orang yang penghasilannya kelihatannya melimpah, tapi tidak pernah cukup. Sepertinya keluarga ini bocor, lubang, tidak bisa menyimpan. Nah, pertanyaannya adalah why? Kenapa? Marilah sama-sama kita mendengar firman Tuhan. Rahasianya adalah keluarga yang tampaknya pas-pasan, mereka itu rajin ibadah. Ibadah seperti apa dan apa kata firman Tuhan tentang ini? Marilah Bapak Ibu sekalian, kita goalnya dengar firman,
kita mau menjadi pribadi, baik itu pas-pasan ataupun melimpah, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Dalam berkat Tuhan ada damai sejahtera, ada kesehatan, ada panjang umur. Siapa yang mau? Saya. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan sabda firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Hagai. Kitab Hagai pasal 1 mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Kitab Hagai pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Terima kasih sudah dibagikan, di-share. Terima kasih udah tap-tap layar. Puji Tuhan. Dan senang hati sekali sekarang Pastor akan membacakan firman Tuhan. Ambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu yang terkasih di hari Minggu, hari ibadah ini. Ada tertulis, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan rumah ibadahmu. Rumah ibadah itu apa? Kalau zaman perjanjian lama kita melihat ada bait suci, ya. Atau sekarang perjanjian baru ada gereja berbentuk fisik, bangunan. Tetapi kita harus tahu juga bahwa rumah ibadah itu adalah tubuhmu. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah rumah ibadah, baik Roh Kudus, tempat Roh Kudus bersemayam. Ayo kita perhatikan, karena kita mendengar firman hari ini, kita perhatikan rumah ibadah kita. Atau yang utama, kita perhatikan ibadahnya kita. Ya, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8. Sebentar. Tadi ayat 5, Sekarang ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ini apa? Bocor. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tidak sampai puas. Bocor. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah. Kenapa bocor? Untuk upah yang ternyata ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi ketika saudara-saudara, ini satu peringatannya, kau tidak perhatikan ibadahmu, maka pekerjaanmu itu bocor. Ya. Penghasilanmu itu bocor. Tidak ada kepuasan dalam hidupmu. Ternyata kau ada di dalam satu penyimpanan pundi-pundi yang
berlobang. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi sudah 2 kali Tuhan ingatkan kita hari ini, perhatikan keadaanmu. Apa itu? Perhatikan ibadahmu. Ketik rame-rame, perhatikan ibadahmu. Ya tentu ini bukan hanya mu ke orang lain, kita juga perhatikan ibadah kita. Ketik rame-rame, perhatikan ibadahmu. Ya, saya tidak menekankan saudara untuk membawa persembahan membangun rumah Tuhan seperti zaman Zerubabel. Tapi saya mendapat rema ini bahwa tubuh kita adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini kita incasnya di tempat ibadah. Hari Minggu, hari yang baik untuk ibadah, memuliakan Tuhan. Incas, roh ini perlu diberi makan. Dan ibadah adalah tempat di mana kita wadah memberi makan kepada roh kita. Perhatikan ibadahmu. Perhatikan ibadahmu. Amin. Ya, makasih. Perhatikan ibadah kita. Puji Tuhan. Ya, ayat 8 sampai 10 saya bacakan. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Ya, ini rem yang saya dapat adalah pergilah ke ibadah, bawalah persembahanmu, pujian, waktumu, hatimu. Bangunlah mesbah ibadah di hadapan Tuhan dengan baik, dengan benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka aku akan berkenan kepadamu, berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Di mana? Saat kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Kenapa? Karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, alias karena kau hanya kerja, kau tidak perhatikan ibadahmu. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Maksudnya apa? Kerjaanmu kau urus benar-benar, ibadahmu kau tidak perhatikan. Bukankah manusia itu adalah sebagai orang percaya kita meyakini kita adalah manusia roh? Bukankah kita sadar bahwa tahu manusia roh itu rohlah yang memberi hidup? Daging sama sekali tidak berguna. Jadi mengenai ibadah adalah manusia roh, kehidupan manusia roh, makanan manusia roh, penguatan manusia roh. Mengenai daging adalah kerja-kerja sekuler, kesibukan-kesibukanmu di luar jam ibadahmu. Selama ini kamu hanya kerja. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kamu hanya mengejar uang. Seperti pujian tadi, mari kita semua perlu uang. Hamba Tuhan, pastor perlu uang untuk operasional, untuk kasih orang makan, untuk kasih bagi-bagi beras, untuk jadi berkat dalam pelayanan, memberikan sarana untuk kebaktian. Tetapi uang bukan yang utama dalam hidupku, sehingga munafik, ya. Tetapi saya belajar terus, tolong doakan supaya tetap center hidup, tujuan saya, termasuk pelayanan, apapun, Tuhan, bukan uang. Sekalipun semua orang perlu uang, ya, kalau tidak saya ngomong gini, aku bilang munafik loh. Tapi condongkan hati kita kepada Tuhan, ya. Jangan sampai saudara-saudara juga pelayanan ibadah, tapi ujung-ujung uang, jangan. Kekekalan, ingat, kita ini manusia roh, tujuan kita sorga, bukan dunia ini.
tujuan kita kekekalan di rumah Tuhan, Bapa kita di sorga. Ya, jadi saudara-saudara, jangan hanya urus urusanmu sendiri, sampai-sampai lupa ibadah. Apapun alasanmu, tolong perhatikan, jangan kau tidak perhatikan ibadahmu. Bersama keluarga, saudara di mana ibadah, di kota mana, hari ini hari ibadah, datang ke gereja ibadah. Kecuali saudara orang Advent, ya Advent itu ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Mayoritas Kristen Katolik ibadah di hari Minggu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, nah ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embungnya dan bumi menahan hasilnya. Amin, amin. Saya harus ibadah. Ketik rame-rame, saya harus ibadah. Saya harus ibadah. Kalau saudara-saudara ibadah di dalam firman Tuhan, kitab Keluaran 23 ya, ayat 25 sampai 26. Ini ayat emasnya Pastor Andy yang saya pakai untuk melayani, mendoakan orang sakit dan juga healing water. Dan ayat ini sebagai landasan saya sampaikan kebenaran, banyak orang sakit disembuhkan. Kenapa saya suka ajak orang ibadah? Kenapa saya tidak mau tinggalkan ibadah? Karena ibadah itu ada janji Tuhan dalam kesehatan kita. Tercatat di dalam kitab Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Saudara yang sudah menikah sekian tahun, kandungan istrimu divonis mandul atau miom, tidak mustahil. Rajin-rajin ibadah di mana engkau berjemaat, rajin ibadah. Jangan tukar ibadahmu dengan hal apapun juga. Tidak mustahil kandungan istrimu tidak mandul, tapi semua diberkati Tuhan. Subur-subur. Amin. Kitab suci mengatakan, Keluaran 23 ayat 25 sampai 26, saya membacakan bagi Bapak Ibu terkasih. Keluaran 23 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, tetapi kamu harus ibadah kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan memberkati roti makananmu. Amin. Tuhan Yesus akan memberkati air minumanmu. Amin. Maka setiap hari saya mendoakan air minuman ini, dan air minuman ini menjadi air doa, healing water, dan banyak yang jodoh, banyak yang cocok, banyak yang dapat gratis, dan mereka sembuh, sehat, dan sekarang mereka boleh mengalami namanya kebaikan Tuhan dalam hidup mereka secara pribadi. Ini janji Tuhan. Kamu harus ibadah supaya diberkati roti makananmu, air minumanmu. Dan Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang ibadah kepadanya akan dijauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Khusus nih, rumah tangga yang sudah sekian tahun berkeluarga, tapi merindukan anak belum dapat. Ayat ini untuk saudara. Terima dan aminkan. Ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran. Tidak akan ada generasimu, keluargamu, keturunanmu yang mandul. Tuhanlah yang akan menggenapkan tahun umurmu. Mungkin orang berkata, Pastor, saya ibadah juga. Saya orang Kristen kan, saya orang Katolik kan, saya juga ibadah. Orang Katolik ikut misa, orang Kristen ada kebaktiannya, saya ikut ibadah. Tapi coba diperiksa, mungkin ibadahmu hari ini belum sungguh-sungguh.
Mungkin ibadahmu hari ini hanya badanmu saja yang ibadah, tapi hatimu, mulutmu itu menjauh dari Tuhan. Itu bukan ibadah yang Tuhan mau. Ibadah itu adalah tubuhmu, hatimu, mulutmu memuliakan Tuhan. Datang dekat-dekat Yesus, DDY, menyatu, bersekutu, berfellowship, keintiman. Selama ini ibadah. Orang bilang ibadah Kristen KTP, ibadah Kristen tanpa pertobatan. Ibadah kok, saya ibadah, tapi coba perhatikan. Kenapa keadaanmu belum baik? Ibadahmu kemungkinan besar, atau ada orang-orang yang ibadah badannya saja, tapi hati dan mulutnya menjauh dari Tuhan. Ada teguran Tuhan dan peringatan buat setiap kita. Terambil dari ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak tentang hal ini. Matius pasal 15. Matius pasal 15 ya, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi ibadah itu harus serta apa? Kesungguhan. Ketik rame-rame, kesungguhan ya, antara badan kita, mulut kita, hati kita sinkron, matching ya. Matius 15 ayat 7 sampai ayat 9. Di sini kita lihat Tuhan Yesus pernah menegur mereka yang ibadah tidak sungguh-sungguh. Ya, kiranya nasihat ini juga kalau jadi teguran, biarlah kita tertegur. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran yang nyata mengubah kita daripada pura-pura baik, jilat-jilat, toto ujung-ujungnya masuk neraka. Tegas ya, ada orang sangka jalan luas menuju bahagia padahal tipu daya, jalan sempit tapi jiwa kita diselamatkan. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis ya, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Thank you. Ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi mulutnya bisa dia berkata Tuhan baik. Mulutnya bisa berkata memuliakan Tuhan. Tetapi hatinya menjauh daripadaku. Jangan lupa Tuhan melihat hati. Kalau bicara mulut, penampilan, hati, yang pertama Tuhan melihat hati. Manusia pertama melihat penampilan, kedua mulut. Makin saudara suka cari muka, puji-puji orang, kau makin disuka orang. Tapi yang Tuhan lihat itu yang pertama hatimu. Kau bisa depan manusia kelihatan baik, tapi Tuhan melihat hatimu. Apakah engkau sungguh atau menjauh daripadanya? Manusia kita bisa berdaya, kita bisa bohongin, kita bisa acting drama sandiwara, tapi Tuhan tahu kalau hatimu nggak sungguh-sungguh. Perhatikan ini, ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan melihat hati dan Tuhan mau hati kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Ayat 9, ini teguran keras ya. Percuma mereka ibadah kepadaku, sedangkan, waduh seram banget ini. Jangan sampai Tuhan bilang sama kita loh ya, percuma, jangan sampai. Aduh, saudara-saudara tiap minggu ke gereja, tapi selama nggak sungguh-sungguh, nah Tuhan kasih tahu, percuma. Jangan sampai telat. Hari ini sudah firman-Nya datang, ya. Jangan sampai kita katakan percuma ibadah kepadaku, sementara ajaran yang kamu
ajarkan atau yang kamu lakukan adalah hanya sebatas perintah manusia. Ya, kalau kita ibadah itu sungguh-sungguh dengan segenap hati. Kalau kita ibadah itu, saya beri berat pesannya, ibadah itu, saudara, udah ibadah, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, yang cinta Tuhan, cinta ibadah, juga kita harus juga mengekang lidah kita. Ya, untuk kendalikan kuda, kita taruh kekan di mulutnya. Manusia itu juga lidah ini kecil tapi bisa mempengaruhi hidup atau binasa. Ya, buktinya apa? Saudara yang sebelumnya berdosa, akhirnya karena lidahmu mengaku percaya Tuhan Yesus, maka di waktu yang sama engkau dibenarkan, diampuni, diselamatkan karena pengakuan lewat lidah, mulut, bibir kita. Jadi orang yang ibadah, saudara-saudara, saya sampaikan, harus bisa menekan lidahnya, nggak ngomong sembarangan. Wow, nggak gosipin orang, nggak jelekin orang. Itu tercatat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26. Ayo ketik rame-rame. Yakobus 1 ayat 26. Firman Tuhan Yesus, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, alias ngomong sembarangan. Ngomong itu nggak ada rem yang ngomong. Kalau membangun, puji Tuhan. Tapi kalau negatif, merusak, memecah belah, menyandung, untuk apa? Tuhan bilang apa? Kau itu percuma. Ibadahmu sia-sia. Ibadah jalan terus, tapi gosip jalan terus, sia-sia. Ibadah jalan terus, tapi ngomongin orang jelekkan orang terus, sia-sia. Ya, kamu anggap ibadahmu itu baik, tapi kamu menipu dirimu sendiri. Kenapa? Karena kau tidak menjaga perkataanmu. Ya, tidak mungkinlah satu mata air keluar dua jenis. Tidak mungkinlah orang yang ibadah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan juru selamat, Tuhan terang, lalu di waktu berikutnya dari mulut yang sama, habis menyembah Tuhan yang benar, mengutuk-ngutuki ciptaan Tuhan. Tidak mungkin. Jadi perhatikan hal ini. Orang yang ibadah kepada Tuhan juga hendaknya bermurah hati, peduli dengan sesama, suka membantu orang susah. Tercatat di dalam Yakobus 1 selanjutnya, ayat yang ke-27. Ya, ada tertulis, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara yang ibadah, engkau banyak diberkati untuk memberkati, supaya kita dijauhkan dari keserakahan dengan cara kita berbagi, kunjungi janda kesusahan mereka, yatim piatu, orang-orang fakir miskin. Kita itu menjadikan ibadah itu harum, karena kita menjadi pelaku daripada isi hati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita mulai satu ayat lagi, bagaimana Tuhan ngomong akan membuat perbedaan. Mana orang yang ibadah kepada Tuhan, mana yang tidak ibadah. Supaya setelah ayat-ayat ini, saudara gaspol, rajin, menyala, semangat untuk ibadah. Maliaki pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 ya. Pastor baca sekarang kitab Maliaki pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18.
Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Orang-orang yang ibadah kepada Tuhan menjadi milik kesayangan Tuhan. Amin. Siapa yang mau jadi pribadi kesayangan Tuhan Yesus? Saya juga mau. Maka marilah kita ibadah. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Kalau bagi orang yang tidak ibadah, hari itu kemurkaan. Tapi bagi kita, hari Tuhan berbelas kasih. Yes, mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah saudara-saudara yang ibadah kepadanya disayang oleh Tuhan. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sejauh ini saudara paham sudah ya, kenapa ada orang yang kayak sederhana, pas-pasan, tapi diberkati Tuhan, cukup, bahkan bisa memberi, bahkan sehat, bahkan bahagia, karena mereka ibadah. Ibadah bukan asal ibadah, ibadah sungguh-sungguh. Jaga mulut, lakukan kebaikan, lakukan perintah Tuhan, jauhi larangannya, puji Tuhan. Tapi kalau orang yang nggak ibadah, mereka juga akan melihat perbedaan. Nampaknya berlimpah, nampaknya banyak, tapi kurang melulu. Bapak Ibu sekalian, satu ayat saya mau tutup renungan hari ini di hari Minggu sebelum kita akan berdoa dan ke gereja masing-masing. Ibrani 12 ayat 28. Ya. Ibrani 12 ayat 28. Puji Tuhan. Ya, Ibrani 12 ayat yang ke-28. Makasih tap-tap layarnya. Ya, silakan dibantu tap-tap layar dulu ya. Makasih udah share, membagikan renungan ini. Sekarang saya baca Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi Bapak Ibu terkasih, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan Yesus dengan cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan cara hormat dan takut akan Tuhan. Kira jadi berkat buat setiap kita. Renungan ini saudara bisa catat ayat-ayatnya, renungkan dan bagikan biar menjadi bagian kehidupan kita masing-masing. Karena saudara-saudara dan saya udah menerima dalam nama Tuhan Yesus, kerajaan tidak tergoncangkan. Marilah, mari jo semua, kotek kita semua ibadah kepada Tuhan untuk senangkan hati Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget, bersyukur buat renungan firman Tuhan. Kami percaya firman ini menjadi bagian hidup kami. Tuhan, kami mohon berkat kesembuhan turun bagi setiap Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada yang sedang sakit, yang menyaksikan pelayanan live ini. Diberkati tubuh mereka, disembuhkan dari segala macam penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara sehat, ke gereja ya, ke gereja masing-masing di mana Bapak Ibu berjemaat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Saatnya pastor akan minum ya.
banyak juga yang memo supaya juga doakan minyak. Peganglah air dan minyak, saudara-saudara, dan saya hamba Tuhan mohonkan berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah air dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian. Air ini menjadi air doa, minumlah ya, yang higienis layak minum, minumlah setelah didoakan dan jadi berkat kesehatan, kesembuhan bagimu. Minyak ini oleskan dalam nama Tuhan Yesus dan menjadi penguatan, kesembuhan bagi orang sakit. Dan kalau dia terbaring di ranjang, dia akan dibangunkan. Dan kalau dia berdosa, dosanya diampuni. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya berdoa juga saudara yang saat ini nonton ini banyak dari luar negeri, Australia dan sebagainya, diberkati semua sehat-sehat. Dengar firman Tuhan. Kalau saudara yang di TikTok, YouTube ada menyimpan ya, silakan tonton firman Tuhan di YouTube, yang di TikTok ya. Kalau Facebook ada rekamannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Amin. Saya akan minum, saudara mau ikut minum silakan, mau kasih kepada orang lain silakan. Yang penting gratis. Segar banget, senang banget bisa melayani hari ini. Begitu banyak orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, mereka dipuaskan. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya mau ajak saudara untuk terima berkat Tuhan melalui doa berkat. Angkatlah dua tangan yang terkasih Bapak Ibu saudara-saudaraku. Masuklah di hari Minggu, hari ibadah ini, dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah ibadahmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga, rumah tangga, studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu. Diberkati sepanjang hari ini perjalanan kita semuanya dalam proteksi Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang baik yang Tuhan janjikan terwujud dalam hidup kita semuanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mau akhiri live stream hari ini dengan pujian penguatan seperti judul ya. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita berdoa kepadanya. Yang terberkati katakan amin. Yang terberkati silakan dibagikan, di-share, dibantu tap-tap layarnya. Puji Tuhan. Pujian ini mengantar saudara-saudara ke gereja masing-masing dan menjadi penguatan saudara yang dalam pemulihan oleh kasih kuasa Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Selamat ibadah.
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bersyukurlah pada Tuhan Yesus. Datanglah ibadah kepadanya dengan sungguh-sungguh, karena Tuhanlah yang memberi kita hidup. Kalau bukan kasih Tuhan, kita tidak ada hari ini. Kita semua ada oleh karena kasih-Nya yang Dia berikan kepada setiap kita. Jangan menyerah hadapi hidup ini. Jangan menyerah tantangan yang kau alami. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Thank you Tiara yang baik hati. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat hari Minggu. Bless you all. Shalom. Dadah semuanya.